Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika pertanyaan Yakobus dan Yohanes yaitu, "Bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" ditanyakan kepada kita, apakah jawaban kita? Penolakan atas kehadiran Yesus ternyata sudah sangat sering dan berulang-ulang. Andai kita pakai cara pikir manusia seperti Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, dia menebas siapa saja yang berbuat salah dan yang menentang kebijakannya. Bahkan Kim Jong-un akan menghukum jika ada orang yang mengantuk atau tidak mendengar saat dia berpidato. Dengan sikap tegas Kim Jong-un ini, semua rakyat Korea Utara dan para pejabat tentu tak ada yang berani main-main, apalagi melawan perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, jika Yesus menggunakan cara pikir seperti Kim Jong-un ini, tentu Yesus akan menjawab, "Silahkan," pada Yakobus dan Yohanes. Hingga tentunya orang Samaria akan mati terbakar akibat dari penolakan mereka itu. Dan dengan kejadian ini, tentunya tak ada lagi bangsa dunia ini yang berani menentang dan menolak Yesus. Jika Yesus bertindak seperti yang diusulkan Yakobus dan Yohanes, tentu di negeri kita ini pun tidak lagi pernah terjadi pembakaran-pembakaran gereja. Jika Yesus tegas menghukum siapa saja yang menolaknya dan membinasakan mereka, tentunya tak ada di dunia ini yang tidak menjadi pengikut Yesus. Tapi, mengapa Yesus tidak melakukannya? Apakah Yesus tidak mampu? Jawabannya ya. Yesus tidak mampu. Yesus memang tidak sanggup dan tidak mampu menentang misinya sendiri. Bukan tidak mampu melakukannya, tapi Yesus tidak mampu, tidak sanggup dan tidak mau menentang misinya sendiri, yaitu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena ketidakmampuan Yesus ini,
maka Yesus selalu memberi kesempatan pada manusia untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, andai Yesus mengikuti permintaan Yakobus dan Yohanes, tentu Anda dan saya saat ini sudah tidak ada di dunia ini, karena kita tidak pernah luput dari dosa. Sedangkan dosa adalah sikap penolakan kita terhadap Yesus. Saudara-saudariku, ketidakmampuan Yesus ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, agar misi penyelamatan Yesus terselenggara dalam diri kita. Kita harus ingat, ada saatnya Yesus akan mampu membinasakan semua orang yang menolak Dia. Saat itu adalah saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bila saat itu telah tiba, semua yang menolak Yesus akan dibinasakan, sebab dunia baru hanya akan diisi oleh orang-orang yang menerima Yesus saja. Semoga kita dapat memanfaatkan saat ini untuk berani bertobat dan senantiasa menerima Yesus sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati.